Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat, atas karunia-Nya hingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara tasyakuran yang oleh Pak Edi, ulang tahun yang ke-69. Kemudian selawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mari kita, yang berikutnya saya sampaikan selamat kepada Bapak Edi karena pada hari ini telah berusia 69 tahun, yang di situ tadi digambarkan dengan warna gelap dan terang. Saya yakin Pak Edi dengan gambaran-gambarannya sudah memberikan setiap kali menuliskan, Pak Edi itu selalu membuat falsafahnya. Apa falsafah dari itu tadi sudah disampaikan. Saya cuma mau menambahkan, kalau tadi disebutkan tentang tadabbur alam, di Al-Quran itu ada sekitar 4 ayat yang tentang apakah kamu tidak. Jadi afalam yasiru, apakah kamu tidak berpergian. Jadi tapi di situ itu intinya di bepergian itu bukan untuk berwisata. Jadi yang Allah perintahkan dari 4 ayat itu untuk melihat lingkungan, untuk melihat kejadian-kejadian yang semuanya itu apa? Saya bacakan ayatnya dulu satu. Di ayat jadi di surat ke-22, surat Al-Hajj ayat ke-46 itu disebutkan gini, artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Jadi ada sekitar 4 ayat itu yang tidak jauh berbeda dengan itu. Yang intinya dalam perjalanan kita mestinya kita tuh tetap selalu sambung dengan Allah untuk melihat-lihat apakah kejadian-kejadian yang nampaknya baik pun itu sesungguhnya harus kita ingat kembali kepada Allah. Jadi selalu Allah, selalu Allah. Kalau tadi digambarkan oleh Pak Edi, di situ ada pohon surga tadi, itu iman intinya di sana. Dan ini adalah selalu terkait dengan Allah. Itu intinya sesungguhnya. Jadi bepergian ke suatu tempat itu sambil menghubungkan diri dengan Allah adanya. Lantas kalau dari sekarang yang kita lihat tadi, kita diminta oleh Pak Edi menikmati
waduk. Masing-masing orang sendiri-sendiri. Jadi ayat itu tanda. Jadi kalau ayat di Al-Quran itu ya tanda-tanda yang qauliyah. Ayat-ayat alam itu ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau yang semua baik yang kauniyah atau qauliyah, tanda maksudnya. Tanda apa? Tanda perintah. Jadi kejadiannya kalau tadi diceritakan Pak Edi tentang sejarahnya di pembuatan waduk, sekarang ini kita melihat tandanya dari yang kita lihat ini apa yang bisa kita petik. Jadi Allah itu selalu meletakkan kejadian itu sebagai tanda sesungguhnya untuk kita petik, untuk kita lihat, untuk kita jalani. Dan setiap orang melihat yang seperti itu berbeda-beda. Nek sing tukang golek iwak pikiran ya mancing, jolo. Kalau yang biasa suka kuliner ya seperti ini. Di sana ada mendirikan ini, jual terus. Tempat yang suka melihat wisata ya seperti ini. Nah, kita masing-masing bisa melihat apa itu diri kita masing-masing. Jadi kita melihat alam itu melihat tanda, dan itu kaitannya dengan keimanan kita. Kalau kita melihat tanda-tanda itu sekedar untuk kepuasan jasadiyah, maka ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan tadi itu akan terjadi. Jadi kalau di 42 di surat ke-22 ayat ke-46 tadi kita diminta melihat ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu bagaimana keimanan kita untuk bisa memetik hasilnya nanti di surga. Jadi tadabbur alam itu melihat menikmatinya itu secara otomatis. Nanti melihat, kemudian kita lihat apakah ada yang bisa kita petik dari yang kita lihat ini. Jadi kita masing-masing akan berbeda dalam melihat tandanya. Kalau saya yang melihat rumah saya jauh, saya juga nggak bisa mancing, jadi nggak pernah pilih beli di pinggir-pinggir itu. Jadi kalau melihat sepertinya cuma menikmati. Saya belum bisa untuk apa saya akan yang bisa saya petik dari melihat ini, dari keindahan ini. Tapi saya selalu terhubung dengan Allahnya, bersyukur dan seterusnya. Jadi kembali ke awal tadi, bersyukur. Jadi pada pertemuan ini salah satu utamanya adalah Pak Edi bersyukur. Bersyukur itu diutamakan dalam berterima kasih kepada Allah. Tapi dari ayat, jadi ada ayat di surat ke-76 ayat ketiga itu ada, apabila kamu melihat petunjuk ada hanya dua kemungkinan. Yang pertama itu kamu kufur, yang kedua itu kamu syukur. Jadi kufur atau syukur. Nah ini Pak Edi melihat dirinya sudah berusia 69 tahun, maka beliau bersyukur, berterima kasih. Tapi kalau kita lihat dari ayat itu tadi, ayat ke-76 ayat ketiga itu ada dua, melihat tanda itu kufur atau syukur. Kufur itu artinya menutup diri, berarti syukur artinya membuka diri. Kalau dikaitkan dengan syukur berterima kasih, sesungguhnya orang yang berterima kasih itu kalau tidak bisa membuka diri, syukurnya cuma syukur yang tertampak tok. Tapi kalau kita bisa membuka diri, rasa syukur kita itu akan terasa sampai pada hati kita. Jadi
Saya kira nggak banyak yang bisa saya sampaikan, itu aja Pak Edi. Terima kasih atas undangannya Pak Edi, karena dengan ini kita bisa bersatu. Semoga halakoh kita yang di setiap Sabtu pagi itu berjalan sampai akhir hayat. Saya kira cukup begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ustadz Wibi yang telah memberikan sedikit tausiahnya. Ya, kita memang harus selalu bersyukur. Ini adalah salah satu wujud tanda syukur Pak Edi kepada Allah SWT, berbagi bahagia, berbagi kebahagiaan dengan kita semuanya. Semoga kita selalu terjalin silaturahmi ya, untuk menuju istiqomah kita ya, untuk menuju menanam pohon surga. Istiqomah terjaga iman dan takwa kita pada Allah SWT sampai akhir hayat ini ya, silaturahmi sampai akhir hayat ya. Insya Allah kita diijabahi Allah SWT. Jadi demikian Bapak Ibu untuk acara siang hari ini. Ini langsung foto dulu ya. Oh, foto di luar ya. Oh ya Mbak. Oh, fotografernya masih di kamar mandi sebentar. Jadi nanti gini, foto ini karena ini saya ada sahabat saya Pak Haji Mufti ini yang dia juga YouTuber. Monggo ini manfaatkan sebaik-baiknya dokumentasi ini untuk kenangan 69 tahun usia saya. Monggo, ini mau di mana? Mau di sini? Saya nyarankan sebentar aja di luar sana, banyak sekali di sana, nggak apa-apa diambil. Ini juga video juga ya. Habis itu nanti tolong ditutup ya, ditutup terus dahan, terus bebas. Ini jadi ada beberapa kelompok. Jadi nanti fotonya per kelompok dulu, baru bareng semuanya. Kami persilahkan untuk menuju ke halaman outdoor ya, untuk berfoto Mbak ini. Ya, monggo. Ditutup dulu aja Mbak, ditutup dulu, foto terus dahan. Ditutup dulu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalillah bersama-sama. Semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin rombongan haji dulu, monggo.